Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota. Saya Ega Syaputra dengan NIM 122. Dan saya Siska Mandaywanita dengan NIM 123. Saya Muhammad Warbi dengan NIM 124. Di sini kami akan mempresentasikan pentingnya moderasi beragama. Pengertian moderasi adalah jalan tengah dalam sejumlah forum di diskusi. Kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat. Faktor penunjang moderasi beragama. Secara umum, langkah membangun moderasi beragama dilakukan melalui 1. Keberadaan yang secara substansi diarahkan dalam pembentukan karakter Islam moderat. Yang kedua adalah melalui keteladanan para ulama dan umara yang mengedepankan sikap moderat, yang merupakan role model bagi masyarakat, karena pembentukan karakter masyarakat itu sendiri harus tercermin dari ulama dan umara. Karena kedua elemen ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta berbagai aktivitas lainnya. Menurut Muhammad Quraish Shihab menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam mewujudkan moderasi beragama antara lain 1. Pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan memperhatikan maqasid asy-syariah atau tujuan kehadiran agama. Kemudian upaya penyesuaian penerapan antara Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan zaman dan masyarakat terus berubah. Kedua yaitu kerjasama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan, serta menghimpun antara kesetiaan terhadap sesama mukmin dengan toleransi terhadap non-muslim. Ketiga yaitu menghimpun dan mempertemukan ilmu dan iman. Demikian juga kreativitas material dan keluhuran spiritual serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral. Penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, kebebasan bertanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia. Kelima yaitu mengajak kepada pembaharuan sesuai dengan tuntutan agama serta menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya. 6 yaitu memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan, bukan perbedaan dan perselisihan, serta pendekatan bukan penjauhan, sambil menampilkan kemudahan dalam fatwa yang dirumuskan serta mengedepankan berita gembira dalam berdakwah. Ketujuh yaitu memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama, antara lain logika dan para teolog muslim,
kerohanian para suf atau keteladanan para pendahuluan, serta ketelitian para pakar hukum Ushuluddin. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi menjelaskan dalam bukunya Islam Radikal menyebutkan langkah utama dalam menciptakan moderasi beragama perlu dilakukan 3 hal penting, yaitu peran masyarakat, melibatkan kaum muda dari generasi muda, dan membangun dialog yang membangun atau konstruktif. Dampak moderasi beragama. Dampak bagi perilaku masyarakat modern dalam moderasi beragama. Masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Keberagaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, apalagi yang tajam dan ekstrim, dimanapun selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrim dalam membela tafsir klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi, karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran bagi bangsa Indonesia yang maju. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.